Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kemarin kita kedatangan tamu dari leader tim Gase 2 telah Becus, yaitu Mas J. Dan pada sore hari ini kita kedatangan tamu di mana Mas Parjo yang di dunia per-YouTubean sudah tidak asing lagi dengan wajahnya. Kali ini saya sendiri juga belum tahu Mas Parjo itu ingin bercerita apa. Tadi cuma datang ke sini, Mas, ambil cerita sangar. Oh siap, langsung tak gas Mas pokoknya. Kameranya langsung jikok Mas juga. Kita nyalakan Mas Parjo biar bercerita di sini. Entah ceritanya apa saya juga belum tahu. Monggo saya persilahkan buat Mas Parjo cerita apa yang ingin diceritakan di sini biar sedulur semua itu juga mengetahui dan bisa ya mengambil sisi baiknya. Oh, Seperti itu Mas Parjo. Ini lama banget nggak muncul di YouTube ini. Iya Mas. Ya sekarang kan saya sibuk sekarang Mas, jual durian dari dulu berapa bulan ya? Terakhir sama-sama aja. Pas dari itu Sukadono itu ya Mas. 4 bulanan kali ya? 4 bulan lama sudah jadi bos durian. Amin. Ya, jadi gini Mas Putra sama Mas Wahyu, Mas Wahyu, Mas Juga. Ya kan Mas bisa nggak apa-apa ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi Mas Mas Suka ya. Suka itu kan nama. Jadi selama ini Mas saya itu jual durian itu ada pengalaman yang agak aneh sih Mas. Ya emang aneh sih. Udah dari awal saya jualan kan dulu di Sukodono itu sama Mas J, Mas Bura juga pernah ikut. Nah, terus saya pindah ke Sumberlawang dekat kecamatan itu Mas. Nah, dari situ kakak saya itu Mas, kakak kandung saya itu mau buka bazar di sana. Buka bazar malam-malam sekitar jam 8 itu di itu Mas pasangin apa itu Mas? Kayak tenda itu Mas, tapi besar itu apa namanya? Kajang. Iya, Kajang itu kan banyak orang tuh kan yang pasang. Ada sekitar 5 atau enggak 6 orang itu. Pas masang udah selesai semua, tinggal pasang atapnya. Ada salah satu orang itu yang lihat di belakang rumah itu kan rumah kosong tuh Mas, di kontrakan gitu. Ada yang lihat katanya anak kecil sambil ketawa kayak gitu, langsung lari Mas. Dia lari nyamperin saya terus bilang, Mas, sini kok banyak anak-anak kayak gitu kan. Anak-anak mana Mas? Itu di belakang rumah itu. Ah enggak pernah ada kayak gitu Mas. Terus saya samperin ke sana. Emang bener Mas, nggak ada. Habis itu nggak ada kan? Katanya ada. Belakang, belakang. Nggak tahunya udah pergi tuh Mas. Cuma dia yang bisa lihat. Ya udah Mas, lanjutin aja, nggak apa-apa. Lanjut cerita, udah kita selesai bazar itu 3 hari kan di situ. Habis itu libur 2 hari Mas, libur 2 hari. Lanjut saya jualan seperti biasa. Saya jualan, buka habis sholat Jumat, nyampe malam setengah 7, seingat saya itu. Dagangan saya nggak ada yang laku Mas, cuma laku 1. Padahal tiap harinya itu ya minimal berapa tuh Mas? Minimal Sebelum ya kejadian. paling enggak 50 sampai 60 biji lah itu laku itu. Sama sekali nggak ada yang laku tuh Mas. Terus satu doang. Terus gimana Mas Parjo? Ya dari situ kok ada yang aneh kayak gitu. Soalnya kan di apa Mas, deretan itu Mas, deretan sampai kecamatan nyampe terminal itu kan banyak yang jualan durian juga Mas. Ya saya nggak mau bikin cerita yang aneh-aneh sih. Ntar dianu si ini, dianu di sini, dianu sini kan namanya apa? Suzon kayak gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Nah, saya ingat pesan ya orang yang ngasih tahu saya lah. Saya sholat kan saya di situ Mas. Sholat asar, maghrib di situ saya doain, saya zikir di situ. Alhamdulillah habis maghrib itu kan setengah 7 lebih itu mulai laku Mas dengan saya. Laku. Alhamdulillah udah mulai laku lagi kan. Saya nggak taunya lihat anak kecil itu yang dimaksud pas dulu buka bazar itu Mas. Yang 3 hari yang lalu pas ada bazar itu. Nah, saya samperin ke sana di belakang rumah itu, tak tanyain,
dia cuma ketawa kayak gitu. Terus Tahu. iya, mas, itu maaf ya, itu bibirnya itu gini mas, lebar banget itu. Kayak joker. Nah, Joker bocil. Kayak joker, tapi punya besar kayak gitu. Dia ketawa-ketawa. Tak tanyain, kamu ngapain di sini ya? Cuma gini, nggak apa kayak gitu. Nah, terus ya saya agak maksa sih mas. Saya tarik tangannya, saya sambil bacain doa. Lah dia baru mau bicara sama saya. Kenapa kamu di sini? Enggak. Berarti kamu tahu kenapa dengan saya nggak laku karena saya langsung kayak gitu. Enggak gitu. Udah jawab aja. Nah, dia akhirnya ngaku. Dia lihat mas. Habis bazar gitu kan 3 hari itu kan mas. Ada yang ngasih katanya itu bunga sama nggak taunya apa itu kayak tanah gitu yang bilang anak kecil itu. Tanah. Kuburan ya. Biasa Tahu itu tanah apa? Saya cuma tanya sih itu. Iya terima kasih. Nah terus siapa yang ngasih tahu? Dia nggak mau bilangin ke saya mas. Enggak ada itu 2 orang katanya mas, 2 orang. Pas malam-malam kan nggak jualan saya, ditaburin itu bunga sama tanahnya di situ. Nah terus untuk apa itu? Tanyain. Nah biar pembeli yang lewat situ mau membeli itu nggak lihat dagangan saya di situ mas. Seolah-olah ditutupin. Oh mas. Ya kan saya percaya atau nggak percaya sih ya emang itu kejadiannya. Apalagi dulu kan juga pernah sering ikut ekspor kayak Mas Putra, Mas juga kayak gitu. Tapi pas ini sebelum Mas Parjo bertemu sama anak kecil itu Mas Parjo itu kan ya bisa dikatakan sudah sering berurusan dengan makhluk goib. Iya. Nah di situ sebenarnya Mas Parjo juga merasakan keanehan di tempat dagangnya itu atau tidak, maksudnya dari hari-hari sebelumnya sama pas hari itu tadi? Anehnya ada mas, ya saya sampai situ, saya itu nyium bau wangi mas. Apa bau wangi, paling bunga. Saya nggak pernah mikir aneh-aneh sih. Bunga. Terus selang berapa saat lagi hilang, terus wangi lagi hilang, kayak gitu sih mas. Lah nyampe itu 6:30, saya ingat saya itu 6:30. Kok nggak ada yang laku, cuma laku 1 itu teman saya sendiri mas yang beli. Cuma laku 1. Ya udahlah, itu yang terakhir kan saya sholat maghrib itu, saya doain, saya zikir di situ. Ya alhamdulillah itu tadi mas, banyak mulai datang, terus ketemu anak itu tadi, saya tanyain. Nah, terus suruh ngasih tahu kan dia nggak mau mas, takut katanya dia. Ya udahlah biarin aja, yang penting nggak ganggu lagi. Dan alhamdulillah nyampe sekarang masih lancar lagi, nggak seperti yang kemarin itu terjadi mas. Udah lancar lagi. Mas, alhamdulillah banget. Terkadang seperti itu orang, khususnya orang dagang ya bisa dikatakan dengan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan dagang. Kayak gitu seperti itu. Tapi ini Gimana? udah tahu pelakunya siapa gitu. Pelakunya alhamdulillah udah mas, tapi Udah. tak biarin aja. Yang penting dia nggak musik lagi. Kalau musik lagi ya terserah, biar dia